semuanya tuh emang paling luluh sama Rizwan. Kalau mereka melihat Putri sedih gitu, pada saat itulah Putri merasa memang lagi kesepian banget gitu. Cuman ya udah, orang-orang menanggapinya kemana-mana gitu. Orang-orang masukin berita, wah ya udah. Jadi dia makin hancur pada saat itu. Ya. Tapi kadang kayak Putri tuh merasa kayak mereka nggak tahu deh gitu. Aku dari siapapun, kapanpun, dimanapun, aku selalu setuju. Dari dulu aku selalu kayak pilihan ayah, kalau buat ayah itu bahagia, ya Dukung aja. aku selalu dukung. Putri Delina, halo Teteh Putri, apa kabarnya? Baik, kamu baik. Sesama orang Bandung ya kita ya ternyata. Putri Delina ini sosok yang dilihatnya sama orang-orang tuh sebagai perempuan yang independen. Karena bisa dibilang menjadi seorang figur kakak buat Rizwan dan Ferdi, terus bekerja juga iya, berkarir. Itu gimana sih ceritanya? Maksudnya bisa akhirnya mempunyai dua peran itu, menjadi seorang kakak iya dan juga berkarir juga iya. Itu dia ya, yang tadi kita bahas juga. Memang hidup itu emang betul banyak kejutan, banyak kejutan yang kayak kita nggak tahu gitu apa yang terjadi ke depannya gitu. Jadi ya selama ini sih karena mungkin emang deket banget sama keluarga juga kan. Terus apalagi sama Anjan, Rizwan sama Ferdi juga kan. Jadi ya memang sudah diharuskan juga kan. Memang sebenarnya memang mungkin bisa dibilang sebenarnya masih pengen banget main-main gitu kayak maksudnya sama temen gitu. Cuman mungkin karena kondisi yang harus menemani gitu ya, menemani adik-adik gitu kan, Anjan sama Ferdi. Tapi di situ juga sempet berhenti berkarir juga. Nah, karena takutnya nggak bisa nginin waktu gitu loh, kayak yang bagi waktu untuk kayak takutnya malah mereka yang merasa kesepian gitu. Jadi makanya seadanya lah gitu. Kalau misalnya emang ada kerjaan yang menurut aku ya udah gitu. Jadi masih lebih kayak pada saat itu emang fokusnya lebih ke jadi kakak lah ya, betul, figur kakak ya. Betul. Cuman pernah ngerasa capek nggak sih? Karena maksudnya gimana ya? I know kita kan seumuran nih, dan maksudnya di umur-umur kita, apalagi lebih muda ya, waktu mungkin di umur-umur 18, 19, 20, itu umur-umur masih pengen bergaul, masih pengen main, mingling gitu. Dan di umur itu diharuskan maksudnya menjadi sosok yang kakak dan juga sosok yang menjadi contoh gitu untuk adik-adik. Itu pernah ngerasa capek nggak sih harus terus menjadi contoh yang baik buat adik-adik? Kalau capek sebenarnya kalau buat adik-adik enggak sih. Enggak. Mungkin lebih ke karena kehilangan sosok, jadi kayak kayak ternyata berat ya gitu. Jadi kalau untuk di posisi waktu sebagai ya aku memang harus sebagai contoh juga, bisa dibilang juga menggantikan figur ibu juga gitu kan. Enggak sih, karena emang yang mereka butuhkan itu. Iya. Maksudnya kan ini bisa dibilang tadi yang Putri bilang tadi menggantikan sosok ibu juga ya buat Rizwan sama Ferdi. Gimana caranya bisa menggantikan sosok itu buat mereka? Mungkin karena kita tuh udah, lebih tepatnya Putri udah tahu sosok mama seperti apa dan perilaku, sifat, sikap terhadap adik-adik tuh udah tahu banget gitu. Dan aku pun tahu sifat Rizwan seperti apa, Ferdi juga seperti apa. Jadi kayak udah tau lah caranya gitu. Udah tahu caranya, udah ada feeling aja, udah nge-flow aja ya. Kayak udah dijalanin yang pasti dan yang penting mereka tidak merasa kesepian dan merasa sedih terus gitu. Mana ada perbedaan nggak antara kayak mendidik, kan maksudnya dua adik yang berbeda ya, sifatnya pun pasti berbeda gitu. Benar. Ada perbedaan nggak mendidik Rizwan seperti apa, Ferdi seperti apa? Beda banget. Oh gimana bedanya gimana tuh? Beda banget. Soalnya kalau Rizwan itu kan bisa dibilang sama Rizwan ini emang belum waktunya juga untuk mengerti hal-hal seperti ini juga gitu ya. Dengan keadaan pada saat itu gitu. Cuman bersyukur banget dia ini dewasa banget.
masih kecil banget itu, masih umur berapa itu, 12, 13, masih kecil banget, tapi dia yang lebih dewasa, bahkan dia yang selalu ada buat aku, gitu loh. Nah kalau Ferdi kan mungkin karena masih kecil ya, rewelnya masih ada gitu kan, cuman entah itu Rizwan atau Ferdi itu Putri udah tahu cara mereka gitu, kayak maksudnya mereka pengen apa gitu, mereka lagi apa gitu, ya udah Putri langsung eksekusi gitu kayak gitu. Jadi nggak perlu Putri tanya karena memang kita sekeluarga nggak perlu ditanya gitu. Perlunya kayak action kayak ayo kesini, ayo ngapain gitu. Cuma kan sekarang keluarga maksudnya masing-masing udah punya kesibukan nih. Betul. Kayak bisa dilihat juga Enjan sekarang udah mulai nyanyi di mana-mana juga gitu, udah punya kesibukan masing-masing. Kalau misalnya sekarang cara kalian family time gimana nih biasanya? Biasanya sih sebenarnya paling rewel itu Rizwan. Iya, kayak kalau untuk kumpul gitu, karena mungkin kangen kali ya, karena Rizwan ini tuh sekarang udah nggak bisa mengungkapkan. Ya gitu. Umurnya mungkin udah lagi masa-masa remaja cowok biasa lah ya, lagi gengsi dong, ya tinggi kan? Dan maksudnya yang kalian bayangin adalah pada saat itu Rizwan tuh apa-apa kayak misalnya mau kangen mama atau misalnya sedih atau apa itu pasti cerita ke Putri gitu. Terus termasuk Ferdi juga gitu kan. Nah, cuman semakin kesini tuh Rizwan udah yang kayak ya udah kayak ngelihatnya baik-baik aja gitu. Padahal aku pun tahu dia nggak perlu cerita tuh, kayak maksudnya aku tahu kamu lagi ngerasain apa atau gimana, tahu gitu. Intuisi kakak lah ya, udah bisa ngerasain ya. Terus makanya yang paling rewel tuh pasti Enjan. Enjan tuh yang kayak, ayo kapan kumpul, ayo kapan liburan, ini. Makanya ini memang ada rencana liburan gara-gara Rizwan. Keluarga. Iya, jadi semuanya tuh emang paling luluh sama Rizwan. Gitu. Jadi kalau kata Enjan, karena Enjan tuh orangnya kalau ya udah kalau ngomong ya udah ngambek gitu. Makanya pada takut. Iya, lagi di umur-umurnya juga sih kayak gitu. Makanya sekarang lebih kayak gengsi tapi kayak ya udah yuk kapan kita ngumpul. Gitu. Cuma Ferdi pernah nggak sih yang ngomong langsung gitu misalnya ke Teteh kayak Teteh ini dong, Ferdi sedih nih, kita kenapa nggak pernah kumpul segala macam. Pernah. Ferdi sampai saat ini emang anaknya suka banget apa yang dia rasain gitu, karena emang maksudnya dia bisa cerita cuman ke Putri aja gitu. Paling deket ya? Paling deket memang paling dekat gitu, tapi ya kadang juga ada gengsi-gengsinya gitu. Cuma kalau untuk masalah kumpul selalu kayak kapan sih kayak gini-gini sedih lah pokoknya. Gitu. Kayak maksudnya mungkin Putri pun merasakan gitu. Cuman salah satu hal yang maksudnya aku salut banget, it's not easy for you juga loh. Maksudnya gimana ya? Karena aku juga punya adik cowok gitu. Dan I know it's really hard buat kakak perempuan untuk bisa karena kita tuh tahu banget apa yang adik rasain. Dan ketika adiknya udah mulai gengsi dan segala macam, kadang tuh kita bingung juga harus gimana gitu. And it's really heartwarming to see, maksudnya to see you sedekat itu sama adik-adiknya gitu. Jadi makanya salut banget sih. Mesti bisa jadi sosok kakak yang mungkin gak cuma sekedar kakak yang seru, tapi juga kakak yang bisa mendengarkan, kakak yang bisa mendidik juga. Jadi I believe they are really proud of you juga, dan juga they really love you juga gitu pastinya. Kalau misalnya lagi cerita sedih-sedih nih biasanya gitu, Ferdi lagi sedih atau gimana cara Putri jelasinnya? Kayak lagi sibuk nih atau gimana, cara jelasinnya gimana? Tapi yang pasti untuk sekarang juga Ferdi udah mulai mengerti gitu. Lebih sekarang sih lebih ke udah dibawa enjoy juga sih. Ferdi juga kayak maksudnya bahwa kayak iya Iki mah sibuk, kayak lebih kayak celetukan aja sih. Kayak sekarang tuh kayak sedihnya sekarang juga udah mulai mengurang ya. Ya kayak maksudnya kalau sedih juga balik selalu ke mamah juga, kayak entah itu mimpiin gitu, kayak lagi kangen gitu, makanya selalu Teteh ke rumah kayak gitu, tapi dia nggak cerita gitu, cuman kayak butuh Putri sosok ya, yang penting selama bareng aja. Cuman kan selama ini maksudnya Putri selalu menjadi sosok kakak yang pengertian buat adik-adiknya. Ada nggak sih momen dimana Putri sendiri pengen juga di ngertiin gitu?
Pernah nggak sih ada momen kayak gitu? Pernah. Cuman ya udah bagaimana. Iya gitu. Makanya bersyukurnya tuh punya adik-adik yang nggak rewel banget, paham nggak sih, kayak nggak ribet banget gitu. Jadi bersyukur banget punya Aiki, punya Jan, punya Ferdi, saling dukung. Oke, cuman apa yang biasanya Putri lakuin kalau misalnya lagi capek atau mungkin lagi ngerasa down atau gimana? Tidur. Iya. Yang aku lakuin mungkin jujur ya harus meluapkan. Oke. Meluapkannya biasanya ngapain? Nonton film sedih kah? Itu salah satunya. Salah satunya karena lebih ke pengen nangis aja gitu misalnya, pengen nangis gitu. Iya. Nggak tahu, aku emang lagi kayaknya ini mau halangan. Jadi agak sensitif banget. Iya, jadi ya udah kayak Putri lebih ke nonton gitu terus atau ngeluapin kayak ya udahlah kita lebih ke lupain kayak apa misalnya Putri lagi merasa atau apa gitu, karena sekarang jujur sekarang merasa yang kayak karena mungkin udah berjalan begitu ombak begitu tinggi, sekarang tuh yang kayak kalau merasa kayak aduh pengen di ngertiin atau gimana, udah tinggal kayak ketemu misalnya sama teman atau misalnya untungnya juga Jeffrey orangnya emang nggak perlu yang ditanya-tanya gitu ya, anaknya emang nggak yang nanya-nanya kenapa enggak, jadi dia lebih yang kayak ayo kita nge-gym gitu, makanya ngeluapinnya ya udah di gym kayak gitu, terus ya udah nonton terus ngobrol, udah habis itu lupa. Cuma kamu tipikal yang suka curhat apa enggak? Enggak. Enggak. Emang nggak suka atau gimana? Betul, karena mungkin karena punya pengalaman kali ya, pengalaman pribadi yang sangat mengecewakan gitu. Karena mungkin sangat percaya sama seseorang gitu, alhasil kayak memang Putri dulu orangnya sepercaya itu sama siapapun. Jadi Putri akan ceritain gitu, misalnya Putri lagi apa. Mungkin setelah dari situ sekarang lebih kayak ya udahlah nggak apa-apa. Gitu. Jadi lebih mendem sendiri atau gimana? Ya, lebih ke mendem sih. Lebih nggak mendem juga, tapi lebih melupakan. Oke, lebih mungkin ya udahlah di let go aja, dilepasin. Sekarang sih seperti itu. Iya. Cuman kalau orang-orang terdekat mungkin kayak ya your siblings, mungkin Aiki atau siapa, apakah mereka tipikal ayo dong cerita atau enggak juga? Enggak. Kita semua nih pokoknya nunggu aja. Nunggu kayak misalnya entah itu Aiki ada cerita, entah itu Ferdi atau Rizwan gitu, nunggu gitu. Cuman terbalik sama Putri. Kalau Putri kan mungkin adik-adik kan masih butuh ditanya nggak sih? Kayak maksudnya gimana sekolahnya, gimana pertemanannya dan lain-lain gitu. Tapi hampir rata-rata kayak kita enak yang kayak nunggu aja, kayak misalnya baru ada yang cerita, oh ya apa teh gitu, kayak se-excited itu gitu. Karena memang kalau emang udah mentok gitu ya, udah kayak ngerasa mungkin lagi capek mungkin, karena mungkin kan entah itu kerja ya kan, kegiatan apapun itu gitu kan, kadang tercampur ya, kayak capeknya campur banget gitu kan. Jadi makanya kalau udah mentok, udah capek banget, pengen ngeluapin pasti ke Aiki, lagi sibuk nggak? Gitu. Aku mau nelpon gini-gini, langsung gitu. Kayak nggak pernah yang kayak nggak respon gitu lah maksudnya. Jadi selalu siap gitu. Ya, selalu ada lah ya. Selalu ada, iya gitu. Cuman Ferdi pernah nggak ngeliat mungkin pas Putri lagi the lowest point gitu, lagi di pas lagi sedih-sedihnya gitu, pernah nggak ngeliat? Enggak sih. Nggak pernah? Enggak. Mungkin aku nggak tahu ya. Oke. Aku mungkin nggak tahu, atau mungkin dia pernah melihat atau enggak. Tapi yang pasti maksudnya Putri sudah berusaha untuk menutupi, maksudnya kalau di depan dia langsung gitu. Tapi kenapa berusaha selalu menutupi? Karena entah Rizwan atau Ferdi semuanya perasa. Iya. Nggak tahu ceritanya nggak apa, nangis juga. Kayak gitu. Iya, dan maksudnya ya Putri pun sebagai kakak memang harus ngasih contoh yang baik juga gitu kan. Kalaupun misalnya ada misalnya ngerasa mereka kayak ih teteh sedih atau gimana gitu, Putri selalu minta maaf ke mereka gitu. Kayak aduh selalu nggak pernah gitu kayak maksudnya selalu minta maaf kalau belum menjadi kakak yang baik gitu. Iya. Cuman selama ini kalau misalnya lagi sedih, apa sih yang mungkin Ferdi lakuin atau mereka lakuin?
putrinya gitu. Selama ini Ferdi kalau misalnya lihat mungkin Ngelihat pas- iya, Putri. lagi sedih. Oh, itu dia makanya yang sangat-sangat Putri bersyukur itu kalau mereka melihat Putri sedih gitu. Tapi kadang kayak Putri tuh merasa kayak mereka nggak tahu deh gitu. Apalagi maksudnya mereka memang bukan tipe yang sosial media juga. Oke. Mereka nih emang main sama teman, terus juga main PS atau PC gitu kan. Putri sih nggak tahu gitu ya, maksudnya apakah mereka melihat atau secara langsung atau enggak gitu. Tapi kadang kayak misalnya Putri lagi baik-baik nih datang gitu, lagi baik-baik kayak mereka meluk gitu. Walaupun kayak mereka nggak bisa mengungkapkan, tapi tersampaikan gitu. Iya. Nggak lewat kata-kata tapi Nggak lewat lewat- action aja. Iya betul. Bahwa mereka selalu ada buat Putri. Cuman kalau bisa balik ke masa dulu nih, Putri mau balik ke masa apa sih kira-kira? Wadah, masa dulu apa ya? Mungkin lebih ke waktu masih ngumpul. Karena bisa dibilang kita semua juga belum ngalamin tuh, kayak misalnya yang namanya hidup tuh seperti ini, kayak gitu. Jadi kayak kangen banget masa-masa itu yang kayak kita cuman sibuk sekolah gitu kan, terus setiap hari bisa ngumpul karena memang kayak yang sangat dirindukan tuh ngumpul gitu, terus makan seafood bareng-bareng gitu, kayak seminggu sekali tuh pasti gitu, dan ngumpul selalu latihan, bukan latihan sih, lebih kayak kita nyanyi-nyanyi gitu, kayak pecah suara dan lain-lain kayak gitu, ngobrol. Jadi kayak yang dirindukan itu sih. Cuman kalau dari ya kalau dari Putri sendiri pernah ngerasa kesepian gak sih? Waktu itu pernah. Makanya waktu itu ini juga, ini aku juga buka, jujur aku sebenarnya nggak mau buat podcast lagi seperti ini. Cuman nggak apa-apa. Waktu itu sempat Putri juga luapin ke Bunda Maya, karena Bunda Maya juga udah Putri anggap seperti Bunda Putri juga. Putri juga sebelum syuting juga Putri sudah meluapkan kayak cerita apa yang Putri rasakan gitu. Mungkin karena ya itu ya, ya ada aja gitu ya, ada aja. Pada saat itulah Putri merasa memang lagi kesepian banget gitu. Cuman ya udah, orang-orang menanggapinya kemana-mana gitu. Orang-orang masukin berita, wah ya udah. Jadi dia makin hancur pada saat itu. Iya. Ya. Aduh maaf ya. It's okay. Take your time. Ya apa ya, mungkin orang nggak pernah tahu apa yang we experience behind closed doors, itu satu lah ya. Dan ya itu juga sih yang jadi permasalahan sama sosial media ya. Karena semua orang ngomong, terserah orang mau ngomong apa aja. Cuman yang jelas, I mean I just met you now, tapi what I can say adalah dari ngobrol sama Putri hari ini, what I can say is that I'm very proud of you, karena gak cuman title independent woman, gak cuma itu, tapi you're also very strong. Dan ya apa ya, maksudnya dibalik semua yang semua yang udah terjadi dan segala macam, itu semua membentuk Putri jadi sosok Putri yang sekarang yang maksudnya kuat gitu. Dan I'm so proud of you, and I believe your family is really proud of you too, and that's why it doesn't matter orang lain ngomong apa, netizen ngomong apa, karena maksudnya itu opini mereka, terserah. Tapi ya what matters kan emang orang-orang terdekat ya, and I believe orang-orang terdekat in your life loves you very much dan really care about you. Dan if ever ada momen dimana kayak Putri ngerasa kayak udah dipendem aja, nggak usah diomongin segala macam, ya I believe orang-orang terdekat sebenarnya they wanna listen to you, they wanna hear about it gitu. Jadi makanya ya itu sih, I believe they all really care about you, so don't ever feel
nobody cares about you, itu aja sih. Ya, I'm just super proud of you, itu aja sih. Yeay, tepuk tangan dong buat Putri. Oke, kita jangan sedih-sedih terus kali ya, kita bahas yang lain. Oke, cuma kan Putri deket banget nih sama ayah ya. Betul. Sama ayah. Ini dan Putri suka nyanyi juga kan kebetulan. Betul. Yang ngajarin Putri nyanyi itu sebenarnya siapa sih pertamanya? Kalau ngajarin nggak ada. Oh nggak ada. Iya, Jadi gimana? Semuanya memang hobi nyanyi. Oh hobi nyanyi. Iya, Oke. suka nyanyi kamar mandi lah. Oke. Nyanyi kamar mandi. Ya udah, kalau ngajarin nggak ada sih. Kayak lebih kayak itu tadi aku bilang, kayak pas setiap ngumpul kita nyanyi bareng gitu. Iya. Iya. Jadi belajar bareng-bareng ya. Makanya sekeluarga jadi kayak penyanyi semua gitu. Bisa Jadi nyanyi. Semua jadi nyanyi. Iya. Kan semuanya pada sibuk nih, anak-anak udah pada gede, udah pada sibuk. Ayah pernah komplain gak sih ngerasa sepi gitu? Aduh nih kok misalnya di grup chat atau apa kok kayak sepi banget, anak-anak susah dicari gitu, apa gimana? Setiap hari. Oh iya. Iya, karena udah pada gede ya, apalagi sekarang Jan juga kan. Mungkin kalau sebelum-sebelumnya ayah masih merasa kayak, oh udahlah, dan Jan, ada Ferdi Iya, gitu. iya, iya. Sekarang tersisa Ferdi aja. Oh iya. Ferdi aja kan, jadi kayak di grup tuh pasti ngechat, ini pada kemana sih? Gitu. Ini pada sombong banget sih, nggak ke rumah Iya, gitu. iya, iya. Padahal aku setiap kesana ayahnya nggak ada. Aku balikin aja, ini mana ayah? Gitu. Cuman yang paling sering on di grup siapa? Jan. Oh Jan yang paling sering? Jadi kalau misalnya yang ngechat, Jan Jan balas? fast respon. Oh, kalau yang paling, bad texter, paling slow respon siapa? Aiki. Aiki. Oh iya? Dia tuh bukan cuma di grup aja. Chat pribadi nih, Putri aja, misalnya emang bukan mau curhat atau apa gitu Iya, ya. Emang lagi pengen ngechat atau apa Iya. gitu. 3 hari kemudian. Gitu. Baru dibalas 3 Iya, hari. makanya ya di grup paling di iniin Aiki. Oh Iki? Iya, yang paling ini. Aiki. Oh gitu. Iya, Tapi nggak iya. apa-apa, kita mah ngerti. Pengertian Iya, aja. cuma Iya. bercanda-bercanda aja Oh gitu. gitu. Kalau misalnya wishnya Putri buat ayah apa nih? Pernah berubah dari dulu. Nggak pernah berubah. Apa tuh wish? Aku selalu bilang, aku cuma pengen ayah bahagia, ada pendamping yang bisa ngurus saya sampai tua nanti. Itu aja sih. Yang penting bahagia ya? Yang penting bahagia, itu yang I terpenting. see, yang penting. Karena emang itu yang jadi poin lah ya, bahagia. Iya, karena maksudnya kita ini kan sebagai anak nggak punya hak ya. Maksudnya Betul. pilihan orang tua ya udah. Walaupun kadang misalnya orang tua butuh restu anak gitu kan. Tapi ya kita tuh nggak pernah yang kayak udahlah nggak usah atau gimana gitu. Enggak. Iya, betul. Kayak kita ya udah. Ayah mau lakuin apa? Ayah menurut ayah tuh bahagia. Kita setuju dan kita pun akan ikut bahagia kayak gitu. Iya. Jadi ya itu. Iya, Itu nggak pernah berubah Nggak dari pernah dulu. berubah. Iya. Cuma ngomongin soal tadi dibahas yang itu, yang tuh? nge-surprisein bareng itu. Itu udah berapa lama sih sama itu? Aku nggak tahu ke ayah berapa lamanya, aku nggak tahu. Maksudnya ini itu kan? Aku tahu salah. Iya, aku nggak begitu. Ayahnya juga memang cerita sekedar kayak cerita gitu, gini kayak oh ya kayak seperti biasa lah. Oke. Ayah tuh emang kayak apa emang selalu cerita Oke. gitu ke anak-anaknya gitu. Kayak karena merasa lagi bahagia gitu, karena lagi merasa bahagia ya udah Oke. cerita gitu. Akhirnya ya udah surprisein. Itu udah ketemu 2 kali sih sebenarnya. 2 kali. Iya, Tapi ternyata mungkin karena aku dari siapapun, kapanpun, dimanapun, aku selalu setuju. Yang penting happy aja. Iya itu, bikin aku ayah dari dulu aku selalu kayak pilihan ayah. Kalau buat ayah itu bahagia, ya bahagia. Dukung aja. aku selalu dukung. Mungkin di luar sana banyak yang merasakan juga nih. Apa Jadi tuh? kayak Teteh nih, misalnya kayak Putri jadi anak pertama perempuan yang punya adik-adik gitu, dan harus apa ya, tanggung jawabnya besar gitu, harus jadi contoh dan lain-lain. Punya tips gak sih sebagai anak perempuan pertama? Tips? Enggak sih, lebih kayak kalau misalnya keluarga kita saling mengerti, keluarga kita saling dukung, itu udah otomatis dari dalam kita untuk kayak perjuangkan juga untuk keluarga gitu. Jadi kayaknya kalau tips nggak ada sih, karena masing-masing ya, masing-masing. Maksudnya di luar sana ngadepinnya seperti apa kan mereka punya cara masing-masing gitu. Natural aja. Natural ya. aja. Cuman sebenarnya ini sih yang menurut aku agak menarik juga, karena kan kebetulan aku anak perempuan pertama juga. Iya, iya. Dan aku kedua ya. Aku perempuan satu-satunya. Oh iya. Kalau aku maksudnya anak
pertama perempuan gitu yang ininya. Sisanya laki-laki. Jadi ada aku cowok 1 gitu. Nah, yang aku maksudnya belajar adalah, dan aku belajar secara teori psikologinya ya. Kan kedewasaan itu sebenarnya kalau diukur biasanya lewat cognition, jadi lewat kayak ada tesnya gitu loh, lewat kayak IQ, EQ dan lain-lain gitu kan biasanya. Kalau secara teori psikologi kan maturity itu diukurnya lewat yaitu secara cognition, di mana kayak ada IQ, terus ada intelligence scale dan lain-lain. Tapi ternyata dibuktikan juga bahwa banyak sekali kayak social, terus emotional development, dan banyak sekali life events yang mempengaruhi kedewasaan. Jadi makanya kalau kita sebagai anak perempuan pertama itu, kenapa sih biasanya dianggapnya lebih dewasa gitu? Karena kita punya adik nih, dan dimana kita tuh biasanya jadi contoh kan buat adik-adik kita gitu. Jadi makanya kita di saat mungkin anak-anak yang lainnya di umur kita pada umumnya itu biasanya fokusnya hal yang lain, mungkin kalau pas remaja ya, biasanya mungkin fokusnya lebih ke pertemanan dan lain-lain. Tapi pas kalau misalnya anak perempuan pertama, biasanya lebih dewasa, mikirnya jadi pengen mungkin lebih achievement atau mungkin jadi prestasi dan lain-lain. Itu karena mungkin kita jadi ada sebuah tanggung jawab di mana kita jadi contoh buat adik-adik gitu. Jadi mungkin apa ya, bukan tips tapi udah natural aja. Udah natural, itu iya. Karena ya itu kan, karena kita melihat kita punya adik, ya mau nggak mau itu kan kita ya memang harus jadi contoh yang baik untuk mereka. Betul sih. Tapi di balik independennya Putri nih, independennya enggak lah nih. Kalau dilihat-lihat nih lewat sosmednya, kayaknya lumayan clingy juga sama pacarnya ya. Udah berapa tahun sih pacarannya? 3 tahun? 3 tahun. Tapi biasanya apa yang membuat pertama kali Putri maksudnya oke deh sama dia kayaknya mau jalanin gitu? Jujur Putri nih orangnya nggak mau macem-macem ya. Kayak maksudnya nggak mau main-main lagi gitu. Kayak maksudnya butuh yang ya udahlah, kayak maksudnya lebih kayak kalau memang dia mau nemenin gitu kan, kayak support dalam hal apapun itu gitu, kayak ya udah dijalanin aja kayak gitu. Dan memang kayak balik lagi kan tetap ya harus ada persetujuan dari ayah juga gitu kan. Kayak kalau menurut ayah kayaknya enggak deh, nggak usah kayak gitu, misalnya udah nggak usah kayak gitu. Kayak maksudnya kayak udah ini kayaknya nggak bener, nggak baik dan lain-lain gitu. Enggak, karena memang yang ini ayah pun kayak ya udah, kayak maksudnya ayah yang nggak begitu ikut campur, maksudnya teh kayaknya jangan deh, teh atau enggak. Itu lebih kayak sekarang kalau menurut teteh bahagia ya udah. Cuman kalau dulu biasanya ikut campur? Iya dulu, dari dulu makanya dulu curhatnya ke mama. Karena dia penolongnya mama. Jadi kalau misalnya curhat gitu, mah gini, ya udah teh gini. Walaupun kayak kalau cerita aja gitu, misalnya cerita ke mama pun ya gitu, kayak maksudnya tetap aku yang disalahin, kayak katanya ada ini atau ini, nah itu kayak gitu. Kalau sama ayah kan dulu enggak kayak gitu. Dulu lebih tipikal bapak anak cewek ya. Iya. Cuma kalau misalnya lagi pacaran nih, Ferdi suka ikut gak? Selalu. Karena memang dari Putrinya juga. Karena ya itu dia dari sebelum kenal Jeffrey, Putri kan memang dekatnya sama adik-adik dong, kayak nggak akan mungkin dong Putri lupa sama mereka. Makanya dulu Ferdi kan masih kecil, makanya dulu masih suka ajak Enjan. Jadi bareng, iya. Dan Putri tidak terganggu karena Putri justru lebih senang gitu. Karena memang entah dari akunya kan, memang aku selalu cerita bahwa aku tuh sayang itu sama adik-adik aku gitu. Kalau mau kemana pun pasti aku selalu ajak adik-adik aku gitu kan. Makanya secara otomatis lah gitu bisa dibilang. Jadi kalau misalnya mau kemana Jeffrey yang kayak yuk kita ajak ini, jadi bisa dibilang malam mingguan nggak pernah tapi kayak hari-hari pasti mainnya sama adik-adik gitu. Jadi kalau misalnya berdua nih nge-gym aja. Tapi sisanya berarti bareng-bareng. Sisanya bareng. Ya, cuma sedekat apa Jeffrey sama Ferdi? Wah udah deket banget. Iya udah yang kayak lu gitu. Gitu. Ya pokoknya udah wah sedekat itulah, apalagi sama Anjan juga. Gitu, udah deket banget. Kalau misalnya dalam berkarir dalam hal kehidupan lah ya, cara Jeffrey support kamu gimana? Wah luar biasa sih, support banget.
entah itu di musik, Oke, perfilman gitu, kayak bisa dibilang terdepan gitu, kayak maksudnya supportnya. Bahkan kayak maksud aku kayak aku aja nggak kepikiran gitu loh, kayak maksud aku dia udah ada aja, maksudnya udah buat aku semangat gitu. Oh, oke. Cuma kan kemarin baru aja main film juga nih ya berarti ya? Iya. Film yang judulnya Wakaf Wakaf, ya? Ini iya, betul. film horor berarti ya? Iya, horor religi. Itu berperan sebagai apa nih Putri? Aku berperan sebagai Delia. Jadi di sini aku ini anak dari keluarga yang agak main begituan gitu, black magic kayak gitu. Oke. Nah, yang kenanya nih aku. Yang kena iya. Ada adegan-adegan kayak kesurupan gitu? Iya, ada adegan manjat pohon. Waduh, Terus itu nggak pakai stand in tuh? Atau pakai stand in? pakai Pakai kan pasti pakai kan? dong. Gile kalau sendiri. Iya. Sendiri kayak gitu. Cuma susah nggak sih main film horor? Jujur kaget, susah. Karena kaget soalnya maksudnya mungkin karena memang dari dulu pengen banget, Iya. makanya aku iyain Iya, oke, gitu. Nah, awalnya kayak dikasih sinopsis tuh cuman kayak nanti Putri bakal dirasukin ya kayak Oke, gitu. oke. Dirasukin terus bakal ngomong ada ayat-ayat gitu katanya Oke. gitu kan. Ah udahlah gampang gitu kan. Iya, oke. Menurut Mikirnya aku ya. awalnya gitu kan. Cuma aku nggak dikasih tahu kalau ternyata ada manjat pohon, ada ngerangkak kayak gitu kan. Iya. Hah? Awalnya aku yain Oke. kayak udahlah kesempatan gitu Iya, iya, kan, iya. kapan lagi Iya. gitu kan. Udah pas diterima ke 3D, aku kan casting dulu kan, Iya. casting. Terus habis itu udah ya Put, iya katanya apa kamu diterima dan lain-lain. Ya udah reading lah tuh, pas reading tiba-tiba ini Put baca ini ya gini-gini. Nah nanti ini kamu tuh di pohon. Hah? Di pohon? Terus kok dari awal gak ada bilang, aku bilang gitu. Tapi tenang, kayak maksudnya ada ini kok alat kok, bla bla bla. Iya. Iya, tapi aku belum pernah Iya, maksudnya iya, naik iya. pohon, apalagi maksudnya sambil acting, Iya. kayak gimana Iya, ceritanya gitu kan. Ya udahlah aman, kata bisa gitu. Iya. Ya udah, mau nggak mau itu sepanjang hari sebelum syuting nggak bisa tidur. Aduh Kepikiran. aku gimana ya, iya. Nanti di atas pohon. Aduh gimana ya, actingnya gimana ya, apalagi yang pertama kali kan. Iya, iya, Terus langsung horor. Langsung horor lagi. Terus dibilang langsung dirasukin jin katanya gitu kan. Itu Ya, cara mendalami peran dirasukin jin gimana itu? di kaca. Di kaca gimana? Maksudnya gimana tuh? Iya aku nyobain aja karena kan udah ada skripnya Iya, kan. iya. Karena udah ada skripnya ya udah aku nyobain karena tersusah banget kan Iya. kayak mimik muka dan lain-lain. Walaupun kayak setelah syuting aja kayak aduh aku belum puas banget Iya, ngerti, kayak gitu ngerti. iya. Cuman ya udah kayak di kaca kayak gini terus sambil reading juga kan sambil latihan juga Iya. kan sambil ya udah selama syuting wow ternyata susah. Oh, gitu. Cuman mau nggak main film horor lagi? Itu apa tuh maksudnya? Mau aja sih. Mau aja. Mau aja ya karena mungkin udah emang suka banget sama perfilman Indonesia apalagi horor. Jadi tidak menutup kemungkinan akan iya gitu kalau ada tawaran mungkin iya. Atau mungkin Putri juga akan men-challenge diri kalau misalnya ada tawaran di film Genre apapun itu lainnya. ya genre lainnya ya harus Kan kan. untuk kemungkinan Iya, ya kalau ada heeh. opportunity lainnya. Iya, betul. Oke, last question nih buat tuh? for today. Dalam kehidupan ini, sekarang ini nih, in this moment, apa hal yang paling Putri syukurin? Wow. Yang paling Putri syukurin keluarga. Keluarga. Kenapa? Yang sekarang. Kenapa? Karena ya kalau nggak ada mereka aku nggak tahu. Iya dong. Iya betul. Kayak maksudnya pelajaran hidup juga Putri nggak akan tahu, gitu kan? Iya. Iya terus juga ya pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi gitu kan. Benar-benar sangat-sangat bersyukurnya saling mencintai satu sama lain semuanya gitu. Dan saling dukung. Yeah, thank you so much dengan senang Putri hati. udah mampir di podcast aku. Jangan Makasih juga. bosan-bosan ya. Enggak dong. Thank you so much semuanya udah nonton Safe Space Podcast. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe. And I'll see you guys next time. Bye.